Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saat ini saya akan membacakan ada 6 kesaksian yang saya bacakan menjadi satu buah kesaksian. Yang pertama dari Roslin Kinabalu. Kemudian yang kedua Bapak Andrea Kurniawan. Yang ketiga, Fendi Widodo dari Phnom Penh, Kamboja. Kemudian yang keempat, Katerina Ribo dari NTT. Kemudian Ibu Hana Helena Sitinjak dari Jakarta. Dan yang terakhir, Bapak Dani Aron dari Jambi. Baik, saya akan bacakan untuk yang pertama, yaitu kesaksian dari Ibu Roslin dari Kinabalu. Kuasa Bapak Yahweh luar biasa. Shalom Papi Lukas, saya mau share pengalaman sepanjang tempo penyembuhan kaki saya. Terima kasih atas doanya Papi yang tempo hari, selepas Papi mendoakan saya pada pagi hari Selasa, tanggal 1 bulan 8 tahun 2023. Sejam selepas itu, saya merasakan kaki saya seperti ditarik-tarik, dan sakitnya luar biasa seperti ada tangan yang menarik tulang saya. Dan dicantumkan di antara dua tulang yang patah. Padahal saya sudah makan obat tahan sakit sebelumnya. Dan terdetik di pikiran saya, pikiran kecil saya, bahwa Bapak Yahweh lah yang menyentuh kaki saya ini. Dan saya terus meyakini bahwa itu adalah tangan Bapak Yahweh. Dan bertahan hingga sakit itu hilang. Hampir 1 jam saya menahan sakit, barulah sakit itu reda dan hilang sedikit demi sedikit. Saya juga mendapat pimpinan dan iringan kata hati untuk merawat dan menjaga pemakanan saya dengan tips-tips dari Google. Saya percaya Bapak Yahweh yang senantiasa menyertai saya sepanjang tempo penyembuhan kaki saya. Di sini saya sharekan X-ray saya selama 1 bulan 6 hari. X-ray kaki saya pada hari pertama ialah tanggal 31 bulan 7 tahun 2023. Patah tulang kaki saya sudah lari dari alignment saya. Dan selama saya tempuh penyembuhan juga, saya menjalani hukum Loa 55x5 bermula pada tanggal 11 sampai 15 Agustus. Saya sangat bersyukur sepanjang 2 minggu itu, dan saya berucap terima kasih kepada Bapak Yahweh karena sudah menyembuhkan saya. Dan hasil X-ray saya selepas 2 minggu menunjukkan tulang saya sudah bercantum. Walaupun tulang bagian tengah tidak lurus seperti sedia kala, tetapi saya bersyukur karena tidak perlu menjalani operasi pasang besi seperti yang disarankan oleh dokter. Dan dalam tempo 4 minggu kaki saya tidak lagi merasakan sakit tulang dan saya sudah boleh berjalan kembali walau kaki saya masih di semen. Dan saya tetap bersyukur kepada Bapak Yahweh, dan hasil X-ray selepas 5 minggu adalah seperti ini. Semen di kaki pun dibuka. Dan menurut dokter kaki saya tidak perlu disemen lagi
karena tulang saya sudah bercantum semula dan hanya perlu menjaga kaki dan melakukan senaman ringan untuk menguatkan kembali otot-otot yang lemah. Begitulah pengalaman saya selama mengandalkan kepada Bapa Yahweh. Saya percaya Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya berada dalam kesakitan dan kesengsaraan yang lama. Puji Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes karena senantiasa menyertai saya, menyembuhkan dan memudahkan segala pengurusan selama tempo penyembuhan saya. Bapa Yahweh memberkati Papi Lukas, Jemaat Magelang, orang-orang Israel dan yang percaya kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Itu adalah kesaksian yang pertama. Sekarang kesaksian yang kedua, yaitu dari Bapak Andrea Kurniawan. Shalom Pak Lukas, saya ingin bersaksi untuk kemuliaan Abba Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach Waruach HaKodes. Peristiwanya terjadi tanggal 1 September yang lalu. Istri saya sejak 3 tahun yang lalu ada dalam perawatan kanker payudara di RSCM Jakarta lewat BPJS. Selama ini dokter memberi obat Tamoven yang harus diminum rutin selama 5 tahun dan dalam periode tertentu dilakukan pemeriksaan medis. Saat pemeriksaan terakhir, dokter memutuskan mengganti dengan obat baru Aromasin dan disarankan untuk melakukan pengangkatan payudara. Baru 3 hari dia minum obat yang baru, timbul gejala yang tak terduga. Terjadi pendarahan di bekas luka biopsi 3 tahun yang lalu. Sakit sekali seperti diremas payudaranya. Sesak nafas, jantung berdebar, badan sakit semua dan sebagainya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menghubungi kembali dokternya via registrasi online dan didapati jadwal 1 September jam 9 pagi di RSCM Jakarta untuk konsultasi dengan dokternya. Dia tinggal di Indramayu yaitu 3,5 jam perjalanan dengan mobil. Jarak ke rumah kami yang di Cawang, Jakarta Timur sepanjang 192 km. Kami berangkat sekitar jam 3.30 pagi supaya bisa tiba tepat waktu. Namun yang tidak diharapkan terjadi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 km, mobil mengalami gangguan. Lampu indikator aki menyala. Saya segera menepi, memeriksa kondisi mesin, tidak ada kelainan yang terlihat. Sebagai orang yang paham dengan mesin mobil, saya tahu ada gangguan pada alternator. Diduga karbon bras sudah tipis sehingga aki tidak terisi. Karena saya cek ada tidaknya medan magnet pada puli alternator dengan obeng, ternyata tidak ada isapan magnet sama sekali. Saya tahu dalam kondisi begini paling bisa berjalan 1-2 km lalu mesin mati. Waktu menunjukkan pukul 4.15 pagi masih gelap, jadi mustahil bisa berjalan tanpa lampu untuk menghemat strom aki. Tapi apa boleh buat, kami tetap berjalan dengan menggunakan lampu kecil sambil mengamati voltmeter pada dashboard. Saya was-was karena voltase aki turun dari 3,5 volt turun pelan ke 9,3 volt.
Mesin mobil terasa mulai nyendat-nyendat pertanda mau mogok. Dalam kebingungan ini saya tidak tahu harus berbuat apa. Mau berhenti, pinggir jalan cuman sawah yang gelap sekali. Mau memindahkan istri ke bis atau angkutan lain belum ada karena masih subuh. Dalam kebingungan ini saya berseru, Bapa Yahweh Tuhan Yeshua tolonglah kami. Lalu apa yang terjadi? Keadaan tetap tidak berubah. Mobil tersendat-sendat hebat, bahkan mesin nyaris mati. Voltase aki turun terus mendekati angka 8 volt. Saya tahu di batas ini mobil pasti mogok. Penyetabil tegangan sudah tidak berfungsi karena inputnya terlalu rendah. Entah dapat akal dari mana, dan saya yakin ini dari Ruach HaKodes. Mendadak saya menginjak pedal gas dan kopling berbarengan sampai mesin meraung keras. RPM spontan naik sampai 5.000. Lalu apa yang terjadi? Ajaib, heran. Lampu indikator aki yang sejak tadi menyala sekarang padam. Saya pertahankan kondisi ini dengan berjalan pada gigi 3 voltase aki mulai naik sedikit. Tapi tetap di bawah 10,8 volt. Mesin nggak jadi mati, Pak. Untungnya mobil kami manual. Sambil terus berdoa berseru kepada Bapa Yahweh agar kami bisa masuk Jakarta jam 8.15. Tetapi ada lagi halangan lain. Ini tanggal ganjil, sedangkan mobil kami bernomor genap. Setelah tiba di akhir jalan tol menuju Cawang, saya bingung karena di depan UKI pasti ada polisi-polisi siap menangkap kami tanpa ampun. Setelah berputar-putar mengikuti Google Maps, kami tiba di rumah Cawang jam 8.38. Segera saya panggil Gojek motor untuk membawa dia ke RSCM. Hanya motor yang bisa menerobos kemacetan pada jam segitu. Akhirnya dia bisa tiba di RSCM beberapa menit sebelum jam 9 dan mendapatkan nomor antrian nomor 1. Luar biasa. Demikianlah kesaksian saya bahwa di dalam nama Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes tidak ada yang mustahil. Pertolongannya tepat pada waktunya. Percaya saja. Nah, itu adalah kesaksian yang kedua. Sekarang kesaksian yang ketiga dari Katerina Ribo NTT. Papi, saya tidak vaksin karena Bapa Yahweh pada tahun 2019 bahwa kerajaan maut dan kuasa maut akan bangkit menyerang MC dan banyak orang akan mati. Dan tahun 2020 terjadi. Bapa Yahweh suruh saya ke gubernur, saya tidak taat. Saya celaka motor karena tidak taat setelah seroja di NTT, baru saya pergi menghadap gubernur. Tidak diizinkan oleh polisi PP. Saya disuruh Tuhan, kalau tidak izinkan, Pak, tanggung darah kota ini. Saya celaka karena tidak taat, terus diizinkan menghadap Pak Wagub. Saya kasih singkat, Papi, karena panjang. Maka ada kebijakan orang untuk orang yang bisa untuk swab tanpa paksaan. Sama kami untuk di dalam kota, kami ibadah pun tidak berhenti, tapi korban kepada Bapa Yahweh, tapi dinaikkan terus. 2022 Bapa Yahweh bilang kamu harus baptis pembaharuan.
Karena menjadi pemulihan segala sesuatu, maka saya baptis Papi tanpa mengerti tentang bahasa Ibrani. Saya ditantang habis-habisan. Saya tetap menyatakan nama Bapak Yahweh, termasuk Aci Debi, Ibu Pendeta yang kemarin masih ada satu yang mau baptis Papi, pendeta gado-gado juga. Saya bilang cepat, ambillah keputusan, jangan tunda. Terima kasih banyak Papi Lukas yang mendengar kesaksianku. Ini kesaksian yang ketiga. Kemudian yang berikutnya dari Fendi Widodo dari Phnom Penh, Kamboja. Shalom Papi Lukas, saya mau bersaksi. Saya sudah mengikuti khotbah Papi Lukas sejak tahun 2019. Semenjak saya kenal nama Bapak Yahweh dan Tuhan Yeshua HaMashiach oleh mentor rohani saya di Jakarta, Gereja Holiness yang digembalakan GS Herni. Sejak bulan Mei ini diproses dan dimurnikan. Saya bekerja di salah satu hotel di Phnom Penh, Kamboja sudah 1 tahun. Kemudian saya resign bulan Mei kemarin. Kemudian hanya 2 bulan kerja di tempat lain, tapi saya akhirnya diminta untuk berhenti dengan hormat karena tidak sama visi dengan owner. Proses pengobatan saya bermula ketika saya berhenti bekerja dan mau membentuk usaha rumah makan dengan partner. Tapi karena kesalahan saya memakai uang modal kerja tanpa sepengetahuan dia, akhirnya kami batal jalin kerjasama dan saya ada perjanjian untuk kembalikan uang tersebut. Di tengah kekalutan, kebingungan saya, akhirnya saya lari pada Bapak Yahweh dan mohon petunjuk serta hikmat. Saya bertobat dari semua kesalahan masa lalu, menipu, bohong, sombong, fitnah orang, berzina, berhutang, dan meninggalkan istri saya. Saya mengakui semuanya dan mohon pengampunan. Ini saat saya WA Papi pertama kali 1 minggu yang lalu. Selama proses tersebut, saya hanya mengandalkan Bapak Yahweh, memuji, menyembah, dengar firman-Nya, baca dan dengar semua khotbah Papi Lukas, serta praktek dengan mempercayai janji-janji dalam firman Adonai Yeshua HaMashiach. Saya perlahan-lahan tenang dan iman saya mulai tumbuh. Saya praktek hukum loa dengan perkataan ekonomi saya diperkuat dan berkelimpahan setiap saat. Saya dapat tempat tinggal di apartemen teman, tidak kekurangan, bisa beribadah, dan yang luar biasa kasih Bapak Yahweh dapat saya rasakan melalui bimbingan firman-Nya. Hari ini saya dengar khotbah Papi tentang perayaan Rosh Hashanah dan fungsi meniup shofar. Saya tidak punya, jadi ya pakai yang di YouTube. Puji Bapak Yahweh, saya dapat firman di Mazmur 51 dan dapat panggilan kerja besok jam 1 siang. Tapi saya yakin pekerjaan dan ekonomi saya sudah dipulihkan dan berkelimpahan. Terima kasih atas mujizat dan pertolongan Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ke depan saya mau banyak bersaksi dan menjadi saluran berkat buat sekeliling. Amin. Dari Fendi Suryo Widodo, Phnom Penh, 16 September 2023. Nah, sekarang kita akan bacakan kesaksian yang berikutnya. Shalom Papi Lukas, salam buat keluarga Bapak Yahweh memberkati. Saya ada kesaksian baru beberapa menit ini dari jam 1 lewat saya terbangun dan ke kamar mandi.
Setelah dari kamar mandi, saya lihat jam dan memutuskan untuk ibadah sendiri di tempat tidur, dan saya mulai dengan Shema Israel. Lalu saya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saya pikir, Tuhan kok enggak jawab doa saya? Ada apa yang terjadi dalam hidup saya? Apakah Tuhan tidak berkenan dalam ibadah dan ucapan syukur? Juga permohonan selama ini. Mungkin saya tidak tulus dan dosa saya terlalu banyak sehingga Bapa Yahweh tidak mendengar doa saya. Dan saya minta ampun kepada Tuhan sampai menangis dan memohon pengampunan. Memang saya manusia kotor, juga sampah yang sering menyakiti hati Bapa Yahweh. Sebelum dan sesudah mengenal Tuhan yang benar, dan saya mengucap syukur, saya percaya ada pengampunan buat saya. Setelah itu saya membaca firman atau daftar Elohim dan dahsyatnya Bapa Yahweh, pertolongannya kepada umat Israel pada saat kerajaan Daud, karena hati Daud selalu memuji dan menyembah dan bersyukur, sehingga saat kerajaan Daud, bangsa Israel dipulihkan dan menang dalam peperangan melawan musuh. Di situ saya berpikir, saya ini siapa? Iman saya tidak seperti Daud yang selalu mengandalkan dan berharap kepada Bapa Yahweh. Setelah selesai membaca, saya berdoa kepada Bapa Yahweh. Saya menutup mata dan menunduk. Dan kegelapan yang datang menghampiri saya itu gelap. Suasana kamar dan meliputi hidup saya. Dan pada saat kegelapan meliputi saya berteriak. Mengapa kegelapan itu? Ya, dan mengusir kegelapan itu. Dan mengucapkan kuasa darah Yesua mengalir dalam tubuh saya. Dan dalam kuasa Yesua, saya usir kegelapan ini dari kehidupan saya. Baru hilang kegelapan itu dari hadapan saya. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau menjauhkan saya dari kegelapan itu. Papi Lukas, saya mau pencerahannya. Apa itu kegelapan yang melingkupi ruangan kamar saya tadi itu? Gelap sekali, Papi. Sampai saya berpikir itu mati lampu, padahal lampu menyala. Terima kasih Papi Lukas, maaf terlalu panjang kesaksian saya. Bapa Yahweh menerangi kehidupan kita dan memberkati kita. Semua sehat selalu Papi Lukas dan Mami. Juga keluarga jemaat Kehilat Alef Tau Magelang. Mohon doanya saya, Hana Helena Sitinja dari Jakarta. Setelah saya membaca daftar Bapa Yahweh, saya berdoa, saya menutup mata dan ruangan kamar saya itu gelap banget seperti tidak ada cahaya sedikit pun. Maka saya kira itu mati lampu. Ada kira-kira 3 menit, kalau tidak salah. Terus saya sadar bahwa ada kuasa kegelapan di kamar ruangan saya, dan saya berteriak bilang bahwa darah Adonai Yeshua HaMashiach mengalir dalam tubuh saya. Dalam kuasa darah Yeshua, pergi dari hadapan saya. Puji Bapa Yahweh, gelap pekat itu menghilang. Begitu Papi. Terima kasih, mohon terus topangan doa. Saya juga tidak tahu gelap pekat sekali itu saat saya berdoa, dan gelap itu saya tidak tahu datangnya dari mana. Tetapi saya bersyukur karena Bapa Yahweh telah melindungi saya. Kemudian yang berikutnya dari Bapak Dani Aron dari Jambi. Shalom Pak Lukas, selamat malam. Mohon maaf bila agak larut malam saya mengirimkan WA ini. Kebetulan waktunya baru longgar di jam-jam segini. Saya Mikael Dani Aron, tinggal di kota Jambi. Sudah lama saya ingin bersaksi, ada banyak mujizat dari Bapa Yahweh di dalam hidup saya. Terlebih setelah baptis pembaharuan di tahun 2021 lalu.
Hanya bila dibandingkan dengan kesaksian para saudara yang kerap Bapak bacakan, dan sebagian tampil langsung memberikan pernyataan tentang berkat dan anugerah Bapa Yahweh dalam hidupnya. Mungkin yang saya alami secara kuantitas tidak sebesar yang lain. Saya terus belajar menerapkan firman tentang kekuatan iman. Sebagaimana Yeshua HaMasyiah katakan dalam Matius 17 ayat 20. Dan Yeshua berkata kepada mereka, karena ketiadaan imanmu, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah dan tidak satupun mustahil bagimu. Dalam banyak hal sering terjadi, bagaimana saya mohon dan atau nubuatkan yang terakhir yang merupakan pengalaman baru bagi saya dalam hal saya menguji kualitas iman saya. Apakah saat rahang saya yang sebelah kanan sakit sekali pada persendiannya, susah sekali saat makan, ketika membuka mulut atau mengunyah agak kuat, otot persendian rahang sangat sakit. Bahkan sampai saya pukul sendiri pakai telapak tangan saat sakit yang terlalu. Oleh istri, saya dianjurkan menggosok dengan minyak obat. Saya lakukan namun tetap sakit. Saya selalu belajar mengingat firman, apalagi Pak Lukas sangat sering mengingatkan untuk tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Bapa Yahweh. Setelah 5 hari mengalami sakit, suatu hari, ketika seminggu lalu saya mengalami sakit yang luar biasa, ketika saya menguap, rahang terbuka dan tidak bisa menutup lagi. Sakit kalau dipaksa, seperti kram otot, lalu saya kontrol dengan atur napas dan melemaskan otot sendi rahang, dan rahang telah bisa menutup kembali. Saya lalu tumpangkan tangan saya di sendi rahang sebelah kanan yang sakit. Lalu saya bernubuat untuk kesembuhan di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMasyiah dan Ruach HaKodes. Kemudian saya lakukan praying in tongues cukup lama atau berdoa dalam bahasa roh. Setelah menyelesaikan prosesi yang berlangsung sekitar 15 menit, maka begitu selesai, sakitnya langsung hilang. Memang masih ada pegalnya, tapi saat membuka mulut, kemudian saat saya coba makan kue, sakit yang semula menyiksa seketika lenyap. Dan 3 hari setelah itu, rasa pegalnya juga hilang total. Terpujilah Bapa Yahweh, Bapa di dalam Adonai Yeshua HaMasyiah dan Ruach HaKodes. Terima kasih Pak Lukas untuk pengajarannya yang selalu semakin mengkuatkan. Damai sejahtera dalam berkat melimpah untuk seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau dan KPI di seluruh Indonesia. Amin. Shalom, Papi Mami yang dicintai Bapak Yahweh. Amin. Papi terima kasih ya membacakan kesaksian saya. Amin. Sampai ketemu di Israel. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Kita dalam mempelai Bapak Yahweh. Yes, amin. Terima kasih Papi. Sekarang saya akan bacakan untuk kesaksian berikutnya, yaitu dari Ibu Xiao Kun Ying dari Taiwan. Jangan takut Papi, pasukan tentara malaikatnya Bapak Yahweh sudah diperintahkan untuk memagari Papi Lukas. Amin. Perkenalkan, nama saya Xiao Kun Ying, asli dari Surabaya. Sekarang saya tinggal di Taiwan. Inilah kesaksian saya. Sudah lama saya masih terasa heran, ragu-ragu mengenai nama Allah. Huruf besar atau huruf kecil itu sama saja. Saya cari-cari kebenaran saya cari-cari kebenaran dengan hikmat kepada yang punya hikmat. Maaf, saya tidak mau lagi menyebut nama yang lama.
Memang waktu itu saya minta dengan nama yang lama. Sekarang saya sudah tahu nama Tuhan yang benar, kudus, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach, yang adalah Bapak Yahweh sendiri. Nah, saya ketemu dengan channel-channel dari Papi Lukas, Pak Yosef Aditya, Pak Yosef Roy. Pertamanya saya hanya dengerin dengan tidak serius atau hanya iseng-iseng tok. Ternyata Roh Kudus yang ada dalam hidup saya lebih besar dan lebih dari segala-galanya untuk menyuruh saya mendengarkan terus atau harus ditelateni. Memang saya mendengarkan sampai ketiduran. Sebab saya adalah seorang yang menjara harta uang, money, arto, duit, atau cien. Saya tidak mau menyebut mencari uang. Karena uang sudah Bapak Yahweh sediakan. Jadi maklumlah, saya harus disiplin toh, tidur tepat waktunya. Tetapi tetap siang harinya saya lanjutkan dan terus untuk mendengarkannya. Wow, benar-benar inilah yang selama ini saya cari-cari, kebenaran, dan memang yang benar-benar kebenaran yang kekal. Tetap terus dengan setianya saya mengikuti mendengarkan khotbah-khotbahnya Papi Lukas, sampai semuanya di rapture. Amin. Singkat cerita, semenjak itu saya mencoba tidak mau menyebut lagi nama Yunani. Maaf, kesaksian saya ini panjang loh. Ada seriannya loh. Kesaksian seri 1 dan 2. Seingat saya dari SD, kalau tidur suka ketindihan. Ini pun saya tidak pernah cerita kepada siapapun juga. Waktu ketindihan seperti bahasa Jawa, sampai rasa-rasanya saya dicekik mau mati. Saya selalu menyebut nama lama, langsung hilang. Tetapi ada tetapinya loh. Selang beberapa hari datang lagi. Saya sebut lagi, hilang lagi. Terus berulang-ulang begitu ceritanya. Tetapi semenjak saya sungguh-sungguh dengan iman menyebut nama yang benar dan kudus, waktu ketindihan, wow, luar biasa. Berkuasanya nama Bapa Yahweh. Amin. Sampai sekarang dan selama-lamanya musnah. Lenyaplah tindihan itu, tidak pernah lagi saya alami. Haleluya. Nah, ini yang seri 2. Dari kecil saya suka atau doyan sekali makan goreng-gorengan. Siapa saja pastilah doyan makan gorengan toh. Semua orang sudah tahu kalau gorengan itu makanan yang tidak sehat. Apalagi seperti saya, ini yang kantong empedunya sudah dibuang. Amat berbahaya, cepat naiknya kolesterol. Setiap saya ingin makan, saya sebut nama Tuhan yang lama. Tapi tetap aja, kok kepingin, ya sudah makan sajalah. 3 bulan sekali medikal, selalu kolesterolnya naik. Ya apa boleh buat. Tetapi semenjak saya kenal nama yang kudus, Bapa Yahweh, dan Tuhan Yeshua HaMashiach, kalau ingin makan gorengan saya panggil, Bapa Yahweh. Saya tahu itu makan yang tidak di bawah kesehatan. Saya harus menyetopnya, menjauhinya. Ya, berkuasa, benar-benar ada kuasa yang hebat dan luar biasa. Langsung segera dijawab. Saya sekarang sudah tidak tergiur dan tidak seberapa doyan. Kadangkala bahkan lama sekali. Kalau kepingin sedikit saja saya makan, tetapi tidak seperti dulu. Amat
gemar, doyan, dan ketagihan terus. Haleluya. Maaf, saya singkat saja ya. Tapi juga ya agak panjang juga. Tolong untuk kesadaran hamba-hamba Tuhan, baik dimanapun tempat tinggalnya, di dalam dan di luar negeri, yang bisa baca dan menulis Mandarin, seperti Pak Pendeta Engkong Stephen Tong dan Pak Pendeta Philip Mantopa. Oh iya, saat saya melihat Papi Lukas khotbah di YouTube, saya merasa ada cahaya. Saya lihat ada cahaya kemuliaan Bapa Yahweh yang menyelubunginya. Wajahnya Papi selalu ada benderang langsung dari Syamaim, Bapa Yahweh. Amin. Nah ini Pak Pendeta Engkong, yang saya tahu kedua hamba-hamba Tuhan ini saja yang pandai baca Mandarin. Mohon kalau ada yang lainnya lagi, tolong luruskan dan serukan nama yang benar dan kudus. Baca firman yang benar. Maaf, memang saya tidak semahir mereka dalam berbicara bahasa Mandarin, sekalipun saya ada di Taiwan. Kedua hamba Tuhan tersebut, ya seperti kedua hamba Tuhan tersebut, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5 yang judulnya saja Shen, ya, baca ayat 5 semuanya. Begitu juga Yeremia 2 ayat 5, ada Allah juga. Shen, ini adalah dewa kesia-siaan. Saya yakin pasti banyak dalam Alkitab Mandarin yang sebut-sebut Shen atau Allah. Seluruh dunia mendengar, mengikutinya channel Pak Pendeta Lukas. Hanya mereka-mereka yang gengsi, takut jemaatnya lari, dan tegar tengkuk. Maaf, saya tidak menghakimi, tapi kitab sucinya yang menghakimi. Karena Tuhan tidak suka nama kudusnya disandingkan dengan nama asing yang bukan dari Israel. Tetapi marilah kita bersatu hanya untuk menyuarakan atau menyerukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Tuhan Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh sebagai sang pencipta alam jagat raya ini. Kenapa sih kok gengsi amat jadi pendeta? Kan pendeta itu secara hukum fisik kan dikasih makan sama jemaatnya karena memberi kolekte dan sebagainya. Tetapi kenapa kalau pendeta sudah tahu kok tidak berani untuk menyuarakan nama Bapa Yahweh? Ini kan sama saja seperti menyesatkan. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak menghakimi, tapi firman Tuhan nyalah yang menghakimi. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada pendeta-pendeta yang pintar Mandarin. Ayo berhenti Anda berseru-seru kepada nama asing. Beritakanlah nama yang benar, yaitu Tuhan Sang Pencipta, Bapa Yahweh, dan yang turun ke dalam dunia ini. Bapa Yahweh yang tidak nampak sekarang bisa dilihat, yaitu Yeshua HaMashiach. Terima kasih untuk Papi Lukas, untuk Pak Pendeta Roy, Yosef Roy dari Amerika, dan Yosef Aditya, ya, dan yang lain yang sudah memanggil nama Yahweh. Biarlah Bapa Yahweh senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.